Salam sehat untuk anak didik sekalian. Kita lanjutkan dengan penjelasan transformasi yang berikutnya, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Ini rotasi 90 derajat. Ini dia gambarnya. Misalnya titik A itu dirotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ke kiri, sehingga letaknya di kuadran kedua nanti bendanya. Kalau kamu lihat ini ruang dari koordinat kartesius, sebelah kiri atas dia hasilnya. Tepatnya sudut 90 derajat, ini siku-siku ini perputarannya, sehingga nanti hasilnya berubah. Dulu sebelum dirotasi dia di X, Y, sekarang berada di ruang kiri atas menjadi aksennya negatif Y, X, berubah. Ini perubahannya, dan ini menjadi sekaligus rumus rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh ini 4,1 dirotasi 90 dia ke kiri, menjadi aksen dia di sini menjadi tertukar, X-nya jadi negatif Y-nya menjadi di X, berarti 4,1 menjadi negatif 1,4. Seandainya saya buat titiknya 5,2 oleh rumus ini, maka hasil rotasi 90 derajat menjadi negatif 2,5. Kemudian yang kedua rotasi 180. Ini 180 tetap dia berlawanan arah jarum jam. Di titik ini dia sebelum dirotasi 3,1. Ini sudut 180. Jadi dia sekarang jadi berada di ruang ketiga atau kuadran ketiga dia, atau di kiri bawah. Lalu hasil yang dapat negatif 3,1. Letak bayangannya dari P, setelah diputar dia menjadi P aksen di sini dia, sekaligus menjadi P berada di X, Y atau di ruang kuadran pertama ini dia bendanya ditransformasi melalui rotasi sehingga terakhir menjadi P aksen minus X, minus P aksen menjadi minus X, minus Y. 3,1 di sini menjadi negatif 3,1. Tanpa ke gambar, seandainya ada titik 5,2, kalau rotasi 180, kamu rotasi ke 180 derajat menjadi minus 5, minus 2 hasilnya. Kemudian ini rotasi 270, atau sekaligus ini menjadi negatif 90 ini ya. Berbeda arah dengan sudut 90. A-nya berada pada 3,1. Diputar dia sepanjang 270 hingga kemari dia menjadi 1, negatif 3. Sekaligus dia jadi rumus P XY, P aksen menjadi Y, negatif X. Seandainya saya buat titik 2,5 putaran 270, maka dia menjadi 5, negatif 2. Kemudian masuk kita ke dilatasi. Dilatasi itu perbesaran atau pengecilan. Yang ini dengan pusat didilatasi terhadap 0,0 atau titik pusat. Ini berada di titik A, ini berada di 1,2. Jadi pusat dilatasinya ini adalah 0,0. Dia didilatasi 2 kali, atau K-nya didilatasi 3 kali, K-nya di sini. Tadi kan X-nya 1. Berarti 3 kali 1, ini dia. Kemudian tadi Y-nya kan 2. Berarti 3 kali 2 lagi, berarti dia naik menjadi 6. Sehingga titik terakhir yang didapat adalah 3,6. Sekaligus rumusnya A
X, Y didilatasi dengan K sebesar 3 kali, berarti rumusnya Kx, Ky kalau dia melalui pusat dilatasinya titik pusat. Kemudian kalau dia dilatasinya titik tertentu atau A, B, misalnya ini titik A 3,3 didilatasi dengan pusat di titik 4,1. Di sini dia 4,1-nya. Jadi ini aturannya ditarik dulu garis dari A ke 4,1. Dari A 4,1 dia diperbesar 2 kali. Dari sini dia 1 kali, 2 kali. Kemudian ke atas juga dia perbesarannya juga 2 kali. Tadi titik menjadi demikian dia. Aksennya jadi terletak di 2,5 sekaligus rumus menjadi aksennya A tambah K kali X kurang A, B tambah K kali Y kurang B. Sedangkan A-nya itu adalah pusat dilatasi, B-nya juga bisa pusat dilatasi juga karena ini A, B, dan X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 3 juga. Sedangkan K ini adalah perbesarannya sebesar 2 kali. Dan melalui rumus pun demikian, kalau melalui gambar ini, sehingga hasil dilatasinya menjadi 2,5. Kemudian sampai di sini dulu tentang dilatasi. Nanti pertemuan berikutnya kita buat soal-soal dan pembahasan. Jadi siswa sekalian, tolong ditonton, dibaca dan pindahkan ke catatannya dengan rapi. Salam sehat.